Halo guys, jumpa lagi bersama saya Patrice Smith di channel saya. Guys, di video ini saya akan menanggapi satu pendeta yang dia adalah pendeta karismatik yang saya sangat sukai ya. Yang saya secara pribadi saya sangat mengagumi dia ya, karena dia itu sangat-sangat menjadikan Alkitab sebagai dasar utama dalam dia berkhotbah ya. Karena banyak sekarang kan pendeta karismatik itu kalau khotbah itu bukan Alkitab lagi dasar utamanya, tapi pengalaman-pengalaman pribadi dia. Beda dengan pendeta yang satu ini, dia ini luar biasa. Sebelum kita melihat videonya yang akan saya tanggapi, akan saya komentari, teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen yang baik, dan bagikan video ini. Mari simak cuplikannya. Pikir penghuni penjara kafir semua, agama Kristen paling banyak. Makanya pendeta Stephen Tong pernah bilang begini. Pak Stephen Tong pernah ngomong begini, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, coba cek, di situ kejahatan pun gila-gilaan. Eropa itu kantong Kristen, Amerika itu kantong Kristen, Australia itu kantong Kristen. Anda tahu di sana gereja sudah kosong, gereja beralih fungsi, gereja sudah jadi pasar, gereja sudah jadi mall, bahkan ada gereja jadi masjid. Kenapa? Karena orang tidak dapat teladan, hanya pasang label Kristen, tapi kurang ajarnya luar biasa. Majelis Jupe mabok. Nah guys, itu cuplikannya guys. Guys, pendeta Mel Atok ini adalah pendeta dari gereja Sidang Jemaat Allah atau Assemblies of God, yang merupakan sebuah gereja Pentakosta terbesar di dunia. Pada tahun 2004, gereja ini mempunyai sekitar 15 juta orang anggota di seluruh dunia, dengan 12.100 gereja di Amerika Serikat dan 236.022 gereja dan pos penginjilan di 191 negara di seluruh dunia. Saudara bayangkan ya, pendeta dari sebuah gereja Pentakosta terbesar di dunia sangat reform, sangat back to the Bible. Bahkan beliau mengutip salah satu tokoh reform yang besar di bangsa ini, yaitu pendeta Stephen Tong. Jarang loh ada pendeta karismatik mau mengutip pendeta Stephen Tong. Kebanyakan pendeta karismatik itu sangat-sangat membenci pendeta Stephen Tong. Tapi beda dengan Pak Mel Atok ya, dia luar biasa. Dia tahu hamba firman Tuhan yang setia kepada Alkitab. Teman-teman, terkait apa yang disampaikan ya, bahwa di banyak kantong Kristen di dunia ini itu banyak dosa terjadi. Saya sepakat, saya setuju memang ya. Di banyak tempat orang Kristen, di situ juga banyak sekali dosa. Banyak sekali perbuatan-perbuatan jahat. Tapi kenapa demikian? Ya, saya percaya itu karena orang Kristen menyembah Tuhan Allah yang benar, sehingga iblis berusaha menghancurkan daerah itu. Iblis kirim orang-orang jahat yang membuat kekristenan menjadi rusak. Iblis kirim budaya, iblis kirim paham, filsafat yang akan mengacaukan komunitas orang Kristen. Sehingga ya memang PR buat iblis, karena daerah Kristen di situ banyak orang yang berpotensi menjadikan dunia ini terang oleh Injil Kristus. Makanya karena iblis tahu di sini berpotensi menyelamatkan dunia dari kegelapan, iblis berusaha serang habis-habisan. Kalau di daerah lain yang gak Kristen terlihat baik, terlihat bagus. Kenapa? Karena ya mereka dari awal aja udah menyembah Tuhan yang salah. Jadi iblis gak perlu lagi untuk membuat banyak hal yang sesat di sana. Saya juga pernah mengingat Pak Tong katakan ya, kenapa Kristen itu banyak sekali versinya? Karena Kristen itu ibarat benda yang mahal ya, umpama jam Rolex itu banyak sekali KW-KW-nya ya, karena itu mahal. Demikian juga dengan Kristen, sungguh mengandung pemahaman yang benar tentang Tuhan dari Alkitab, sehingga iblis juga kirim orang-orang yang tidak setia kepada Alkitab, menambahkan firman Tuhan, menyelewengkan firman Tuhan, membuat mimpi-mimpinya menjadi otoritas, membuat jabatan dia menjadi otoritas yang akan membuat orang menjadi salah dengan firman Tuhan ya. Bahkan iblis berusaha membuat satu gereja yang melarang orang membaca firman Tuhan. Dan terjadi begitu banyak sekali versi-versi yang ada. Karena ya seperti tadi analoginya, Kristen terlalu berharga sehingga banyak yang buat KW. Saudara-saudara, kalau barang-barang yang gak berharga, mana ada orang bikin
KW-nya atau palsunya. Coba kalian cari di mana ada besi palsu. Nggak ada besi palsu. Yang ada emas palsu, mutiara palsu. Ya, kalau besi palsu nggak ada karena nggak berharga. Beda dengan kekristenan. Nah, mungkin kita bertanya, lantas bagaimana kita mengetahui bahwa satu Kristen itu adalah Kristen yang asli, bukan KW? Jawabannya adalah lihat ajaran-ajarannya. Apakah ajaran-ajarannya itu sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam firman Tuhan yang telah dipercaya oleh orang Kristen dari zaman para rasul? Ajaran-ajaran inti seperti Allah Tritunggal, doktrin Kristusnya bagaimana, doktrin Roh Kudusnya bagaimana, doktrin tentang dosa dia bagaimana, doktrin tentang manusia dia bagaimana, itu apakah sesuai dengan apa yang Alkitab nyatakan atau tidak? Ajaran yang benar itu akan kokoh dari Alkitab secara tota skriptura. Tapi saudara, kalian akan sangat mudah mengenal kok. Yang namanya gereja, ajaran yang benar itu kalian akan sangat mudah mengenal. Mana yang sungguh-sungguh dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Manusia, orang pilihan Allah akan gampang menilai itu, akan mudah menilai itu. Seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa domba-dombaku mengenal suaraku, kata Yesus. Artinya benar, bahwa Roh Kudus akan berbicara, akan terlihat jelas ketika dia mencoba menggunakan otoritas yang lain selain firman, langsung kentara. Ini salah. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Mel Atok bahwa memang banyak ya orang Kristen itu ditipu oleh iblis karena merasa sudah Kristen, merasa sudah selamat oleh penebusan Yesus, sehingga tidak memberi teladan yang baik dalam hidupnya. Padahal tujuan keselamatan adalah hidup saleh. Jangan dibalik, hidup saleh untuk mendapat keselamatan, tapi yang benar adalah kita diselamatkan untuk kita menikmati kesalehan di dalam Kristus. Kita nggak diselamatkan untuk masuk surga, enggak. Ketika kita mengatakan kita sudah diselamatkan, kita sudah meyakini bahwa kita sudah berada di dalam surga yang hari ini belum sempurna, nanti sempurnanya di kedatangan kedua kali Yesus Kristus. Jadi kita sangat salah kalau mengatakan kita diselamatkan, ditebus Yesus untuk masuk surga, enggak. Ketika kita beriman kepada Yesus, kita sudah percaya bahwa kita berada di dalam kerajaannya. Kita selalu berdoa, jajalah di bumi seperti di sorga. Ya, itu karena apa? Karena kita sangat harus mengusahakan kehidupan di bumi ini sudah seperti di surga. Artinya, surga itu bukan lagi menjadi target kita ke sana, tapi menjadi tugas kita di bumi ini untuk mewujudkannya, untuk kita hidupi dengan hidup saleh kita. Jadi benar apa yang saya katakan tadi, bahwa kesalehan itu adalah tujuan dari kenapa kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sangat penting untuk memahami hal ini. Karena ya banyak orang Kristen akhirnya karena sudah percaya telah ditebus oleh Yesus, maka hidup dengan sembarangan. Tidak. Memang dalam hidup kita akan jatuh bangun dengan dosa. Saya pribadi sampai hari ini tidak suci, kudus, sempurna. Tidak. Tapi di dalam hati saya berjuang. Saya jatuh, harus bangkit lagi. Bagaimanapun juga harus berusaha untuk bisa menghidupi apa yang telah menjadi karya Kristus dalam hidup saya. Saya punya tujuan, saya harus pergi kepada hidup yang saleh. Dan selama kita di dunia ini menanti kedatangan yang kedua, itu tugas kita untuk memperjuangkan hidup saleh itu. Semoga ke depan kekristenan dimanapun berada, di sana menjadi tempat yang sangat baik, tempat yang menjadi teladan, tempat yang sangat luar biasa. Nggak ada koruptor, nggak ada yang namanya kejahatan-kejahatan moral yang terjadi, nggak ada. Tapi sungguh-sungguh kita memiliki satu cara dan gaya hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, sekianlah video saya. Kiranya video ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.